Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo Pesona Inspira, apa kabar nih? Sudah pagi tapi menjelang siang ya. Setelah tadi kita mendengarkan suaranya Mita Rosana yang renyah-renyah empuk gitu ya. Sekarang gantian waktunya Valia untuk nemenin Pesona Inspira semuanya dengan dialog eksklusif. Dan kali ini eksklusif banget karena kita ditemani oleh kawan-kawan dari BPR BKK Wonosobo. Mungkin kita mau dengar suara empuknya juga dari kawan-kawan BPR BKK Wonosobo ya. Say hi dulu. Yuk, halo Mbak-mbak cantik. Halo, selamat Halo, siang. selamat siang. Iya, jadi di sini Valia kecantikannya itu terkalahkan ya. Kalau biasanya itu siaran jadi yang paling cantik, sekarang kedatangan dua orang cantik dari BPR BKK Wonosobo. Ada Mbak Fori Santika selaku SPV pemasaran kredit, dan ada Mbak Septiana SE SPV pemasaran dana BPR BKK Wonosobo. Wah, apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana? Ini pengalaman pertama siaran atau mungkin ini udah yang kesekian kali? Kalau untuk saya pribadi, ini udah ketiga. Ini yang ketiga. Betul. Kalau Mbak Fori? Dari saya baru pertama kali ini, Mbak. Oh, baru pertama kali ini ya. Gimana Mbak Fori? Perasaannya deg-degan, grogi atau gimana? Campur aduk. Campur aduk ya. Oke deh, karena hari ini nih kita mau mengulas sesuatu yang memang sudah jadi hal umum. Mengingat kita tuh bentar lagi mau lebaran nih Mbak. Nggak berasa ya kita bentar lagi tuh mau denger yang namanya takbiran. Biasanya kalau mau lebaran ada aja ya orang-orang mengeluarkan uang, bahkan menerima uang THR. Dan kali ini kita mau membahas soal mengelola THR dan cara memilih investasi yang tepat. Biar kalau habis lebaran uangnya tuh masih sisa gitu ya, masih ada, karena habis lebaran kita masih mengarungi hari demi hari yang panjang banget ya. Oke deh, ini ngobrolin soal THR dulu ya Mbak. Kira-kira kalau misalkan Mbak Fori sama Mbak Septi, aku panggil Mbak Septi ya. Boleh. Kalau dapat THR biasanya awal-awal tuh diapain dulu sih Mbak? Boleh nanti untuk saya dulu ya Mbak ya. Iya, boleh. Oke. Kalau saya pribadi Mbak, untuk THR itu kan sebenarnya kan uang yang kaget yang kita terima 1 tahun sekali, yang di luar pendapatan pasti rutin bulanan ya Mbak ya. Jadi ketika kita dapat itu paling enggak kita harus mantapkan dulu pembuatan anggaran Mbak. Rencana anggaran kita. Jadi mau kita poskan untuk apa saja gitu. Terus yang kedua, kita juga tetapkan asas prioritas gitu. Jadi pos-pos mana yang dikiranya paling penting gitu. Biasanya tuh yang pertama, yang paling utama adalah kita utamakan dulu adalah kewajiban. Kita kan biasanya suka ada, mungkin ada yang tanggungan angsuran, ada yang tanggungan pinjaman person, itu diutamakan dulu, baru nanti sisanya kita bagi lagi posnya gitu. Kalau orang-orang rata-rata kalau terima THR yang utama itu adalah salam Belanja. tempel. Oh, salam tempel ya betul. Ada pos-pos salam tempel yang harus dijaga gitu kan biasanya. Nah kalau Mbak Fori sendiri nih, kalau misalkan lagi tadi kan sarannya sebaiknya bikin arrangement gitu ya, nyoret-nyoret di buku, bikin apa catatan lah pengeluaran utama, pengeluaran second, yang kedua, yang sekunder seperti apa. Kalau Mbak Fori kira-kira pada saat membuat perencanaan itu ada pertimbangan khusus nggak sih Mbak? Pasti Mbak, yang pertama harus kita punya skala prioritas. Kebutuhan khusus, kebutuhan utama yang paling utama itu apa. Misal kalau tadi dari Mbak Septi kan ada kewajiban misal pinjaman atau angsuran. Kalau kita mungkin untuk tambahan ya, kalau pinjaman angsuran itu pasti wajib harus. Selain itu tambahannya kita ada buat sedekah. Oh iya, betul. Karena kan jarang-jarang nih setahun sekali THR, nanti kita bisa bagi ke orang tua atau keponakan. Karena yang paling ditunggu kan biasanya dari THR keponakan. Benar. Pesona Inspira, karena kita ngebahas soal THR, pastinya ini relate banget ya sama keseharian Pesona Inspira. Jadi kalau misalkan ada Pesona Inspira yang ingin bertanya, boleh gabung di 0823 2383 9996 lewat WhatsApp chat ya. Jadi nanti Valia akan tanyakan nih ke Mbak Septi sama Mbak Fori. Ngomongin lagi soal THR nih ya, biasanya kan kalau kita kepikirannya begitu ngomong THR yaitu salam tempel, kemudian parcel gitu ya. Betul. Pos-posnya tuh ke situ gitu. Padahal angsuran itu sebetulnya juga kebutuhan utama. Walaupun kita di bulan yang sama itu menerima gaji, tapi ada kalanya karena lebaran itu pengeluarannya lagi double-double. Iya, gitu betul ya. sekali Mbak. Nah, kalau lagi kayak gitu tuh sebetulnya gimana sih kita mengkategorisasikan prioritas kita itu sebaiknya seperti apa gitu Pak?
Iya, kalau menurut saya yang pertama mungkin adalah perubahan mindset ya Mbak ya. Jadi jangan pernah kita berpikir uang yang kita tabung selama 1 tahun itu harus kita habiskan di momen Lebaran gitu. benar. Itu yang harus dirubah mindsetnya, karena rata-rata rata-rata orang tuh pasti berpikirnya nanti jor-joran di Lebaran, terus dia lupa kalau masih ada kehidupan setelah Lebaran, life after Id Mubarak. Terkadang kita juga kebawa sama budaya ya Mbak, artinya kebawa sama lingkungan. Lebaran tuh harus kece, harus bawa banyak barang, kayak gitu. Iya. Padahal kayak sekarang kita sudah harus mengamankan kondisi keuangan masing-masing. Gitu Iya ya, betul Bu, sekali. Oke deh Pesona Inspira, ini karena ngobrolnya soal THR dan keuangan, serta nanti juga mungkin Pesona Inspira bisa bertanya-tanya ya, kira-kira produk keuangan atau investasi seperti apa sih yang pas untuk kita semua. Pesona Inspira bisa gabung di line WhatsApp ya di 082323839996. Tentunya sambil menunggu bergabung ya, Valia mau break dulu sebentar karena ada beberapa komersial break yang harus Valia putarkan. Jadi Pesona Inspira nggak boleh pindah channel, tetap harus di 92,1 FM. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira, sesaat lagi Anda dengarkan dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semua dikemas dalam program dialog interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. Yes, Pesona Inspira masih bersama Valia tentunya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan kita masih melakukan dialog interaktif ya. Dan saat ini kita lagi ngobrolin soal THR nih, mengelola THR dan cara memilih investasi yang tepat bersama Mbak Fori Santika dan Mbak Septiana dari BPR BKK Wonosobo. Karena 7 hari lagi nggak berasa puasanya udah habis, tapi keuangan kita akan carut marut ya, entah itu uang THR ataupun uang gaji gitu ya. Jadi penting banget nih untuk menyimak dialog kali ini, karena mungkin Pesona Inspira bisa dapetin insight-insight biar keuangan Pesona Inspira bisa lebih stabil sampai nanti setelah selesai Lebaran gitu ya. Dan tadi udah ngobrol-ngobrol soal THR. Kalau kata Mbak Septi ini, THR itu sebaiknya langsung dibikin prioritas, jangan langsung dipakai untuk yang nggak penting gitu ya. Terus juga cara untuk memprioritaskannya gimana, mengkategorisasikannya gimana dalam merubah mindset. Tapi kebanyakan di luar sana tuh banyak yang mungkin salah kaprah gitu ya Mbak. Kalau THR itu langsung beli baju gitu ya, terus ngamplopin, misahin amplop-amplop untuk orang tua, untuk ponakan gitu. Udah gitu juga biasanya beli hampers nih. Iya betul Mbak. Nah itu kejadian yang umum yang memang kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia, terutama Valia ya. Tapi kira-kira nih ya, biar kita tuh nggak rugi gitu ya, setelah kita memprioritaskan tadi, bikin planning, perlu nggak sih THR itu ditabung juga Mbak, atau mungkin dialihkan ke yang namanya investasi? Iya. Perlu nggak? Baik Mbak Valia, jadi gini, tadi kebetulan saya belum jelaskan ya Mbak Valia. Jadi ketika kita bikin prioritas, kita pos-poskan ke yang utama dulu, dan itu kita harus pisahkan kurang lebih 5-20% itu kita sisihkan untuk dana darurat atau dana tabungan Mbak. Oke. Kalau menurut saya itu hukumnya wajib. 20-25%. 5-20%. 5-20%. Ya Mbak Valia. Jadi kita tutup mata. Kita tutup mata atas besaran yang tadi mau kita tetapkan sebagai tabungan. Jadi kita lupakan itu. Setelah itu baru kita maksimalkan dana sisanya. Yang jelas yang pertama itu hindari belanja impulsif Mbak. Soalnya apa, kalau kita ke mall, kita ke department store, itu kan biasanya kan penawarannya wow banget ya Mbak ya. Jangan tertipu sale atau iya diskon. Betul, beli dua gratis satu, akhirnya kita harus beli 3, harus beli 2 nih gitu. Karena gratis 1 gitu jangan pernah kena, itu kan kayak bahasa marketing ya Mbak ya. Bener. Itu yang harus benar-benar dihindari gitu. Beli aja secukupnya. Kalau saya lihat itu kan sekarang kan eranya sudah beda sama zaman kita kecil dulu ya Mbak Valia. Benar. Kayak dulu tuh kita beli baju tuh pasti di hari momen Lebaran kan. Betul. Tapi kalau sekarang rata-rata orang itu setiap bulan biasanya dia udah check out. Benar. Nah menurut saya mungkin untuk orang dewasa, sisihkan dulu keinginan untuk membeli baju Lebaran, gunakan dulu pakaian yang sudah ada gitu. Benar. Lalu tadi untuk
pembahasan amplop juga disesuaikan dengan kemampuan kita gitu, besarannya gitu. Jadi ada tiering juga yang kita tetapkan sesuai usia ponakan kita. Di usia sekian sampai sekian, mungkin di berapa gitu. Jadi nanti kita tahu batasannya. Lalu selanjutnya kayak hampers juga, menurut saya juga kita lihat dari batas kemampuan kita ya. Menurut saya juga orang juga akan memahami gitu. Nggak harus kita beli hampers untuk orang-orang ini atau enggak dengan besaran nominal sekian gitu juga nggak harus gitu. Benar-benar kita lihat kemampuan kita. Betul. Iya, ngomongin soal belanja impulsif ini, walaupun banyak ibu-ibu yang suka check out sebelum Lebaran gitu ya. Tapi di momen-momen yang mau Lebaran gini itu banyak banget live. Banyak banget live. Flash sale-nya itu saat live ya. Iya, jadi war ya Mbak ya. Jadi war. Dan yang tadinya nggak niat mau belanja gitu ya, gara-gara nonton live dapat kupon potongan flash sale, akhirnya belanjanya jadi impulsif. Berarti mungkin salah satunya cara adalah juga membatasi durasi untuk menonton live. Iya, hindari marketplace atau enggak startup yang nawarin. Benar-benar. Fokus sama prioritas mungkin ya. Iya betul, fokus sama prioritas. Nah ini kalau Valia mau tanya nih, kalau misalkan ya ada penggunaan, ini nggak cuma penggunaan THR aja, tapi penggunaan kartu kredit nih Mbak. Betul. Kan ini meningkat juga ya Mbak ya, karena mungkin ngerasa THR-nya tidak sesuai dengan kebutuhan lebarannya, akhirnya menggunakan kartu kredit. Menurut Mbak Fori gimana nih? Sebaiknya itu hal yang wajar atau sebaiknya jangan digunakan dulu nanti kartu kreditnya gitu? Kalau penggunaan kartu kredit itu kembali ke masing-masing sih ya Mbak. Cuman lebih baiknya apapun pengeluaran kita harus disesuaikan dengan pendapatan kita. Jadi kita sebaiknya nggak usah mengikuti mode atau mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Gaya hidup lah terutama. Betul. Kalau kita mengikuti gaya hidup itu nggak ada habisnya Mbak. Iya, soalnya sekarang tuh banyak yang namanya diskon itu nggak cuma pembayaran cash, tapi juga dengan penggunaan kartu kredit. Kalau dipakai nanti dapat diskon berapa persen. Tapi gitu. sebenarnya ada tekniknya Mbak Valia. Gimana tuh? Jadi penggunaan kartu kredit itu kan kalau misalkan contoh ya Mbak ya, di salah satu resto ternama lah ya, ada diskon setiap hari Rabu itu untuk salah satu bank umum itu 10% untuk pembelanjaan di hari Rabu. Sebenarnya ada trik and tipsnya. Jadi kita pakai ketika mau kita ambil diskonnya, lalu sebelum 30 hari berjalan kita langsung tutup. Jadi kita nggak kena bunga berjalan gitu. Jadi solusinya seperti itu. Jadi kalau kita punya kartu kredit, kita lihat ada promo-promo di hari itu, kalau kita memang mau belanja, kita harus tutup sebelum 30 hari lebih gitu. Jadi supaya supaya kita tidak kena bunga yang cukup tinggi gitu. Jadi langsung lakukan pembayarannya sebelum 30 hari. Iya betul. Soalnya ditakutkan gini Mbak Valia, kita THR-nya kurang, kita belanja nih pakai kartu kredit, ternyata angsurannya sampai Lebaran tahun depan belum selesai. Nah itu biasanya terjadi ya. Iya itu kan kacau ya Mbak ya. Yang tadinya THR itu membantu malah jadi ada THR jadi pingin pusing. Nah gitu. betul, iya betul sekali. Oke deh, ini jadi kita udah mulai ngomongin soal yang namanya investasi atau cara paling tepat untuk kita mengelola keuangan gitu ya. Kalau saran dari Mbak Fori sama Mbak Septi gimana sih, mengingat Indonesia nih kalau kita denger ya dari Instagram, dari sosial media, keuangan Indonesia tuh lagi kurang baik. Bahkan Presiden Prabowo itu menyarankan masyarakat untuk membuka rekening, bukan mengambil uang di bank gitu. Malah harus nyimpan uang di bank gitu. Menurut Mbak Fori sama Mbak Septi, Mbak Fori dulu mungkin tanggapannya gimana? Itu memang jadi kita didukung penuh oleh pemerintah ya Mbak ya. Jadi memang menabung itu sangat penting. Terutama diajarkan sedari dini. Jadi memang kita nih di BPRBKK sudah bekerja sama juga dengan beberapa sekolah. Kita mengajarkan mengajarkan untuk menabung sedari dini. Memang sasaran kita juga anak-anak sekolah gitu. Jadi menabung itu untuk semua kalangan. Mulai dari kecil, dari anak sekolah. Karena menabung tuh nggak harus menunggu banyak, menunggu kita punya uang. Menabung itu memang harus dipaksa. Walaupun nominal sedikit nggak masalah. Menabung itu memang harus dipaksa. Oke. Kalau menabung itu bisa dari kecil, berarti artinya ketika misalkan nih ada anak-anak dari SMP atau SD mau nabung gitu ya Mbak. Tapi kan belum punya KTP. Gimana sih cara bukanya gitu?
Oke, untuk yang belum punya KTP itu kan biasanya pakai fotokopi kakak bisa, karena di situ kan sudah ada identitas nomor NIK ya. Oh, oke. Pakai itu bisa. Oh, Nanti disebut dengan kakak. diwalikan orang tua seperti itu. Jadi gitu. tidak ada, kita tidak mempersulit untuk yang mau menabung gitu. Betul. Kalau Valian ya belakangan ini tuh ada satu hal yang baru tahu, ternyata harus nabung dari dulu. Iya. Jadi Valia itu lagi kebetulan alhamdulillah diamanahkan pindah rumah baru. Tapi di rumah baru belum ada perabotan dan yang paling utama adalah belum punya kitchen set. Pas tahu harga kitchen set Valia langsung wah, harusnya mulai dari SD itu aku udah nabung khusus saving, untuk kitchen set gitu. Mulai dari betul, SD betul. ya, Mbak ya. Karena ternyata Iya. sampai nanti bertahun mendatang itu kan keuangan itu terus bertumbuh ya. Betul. Nilai uang juga terus turun gitu. Iya. Artinya memang menabung itu sangat penting. Bahkan penting. untuk hal-hal yang seperti itu tuh yang Iya. kesannya Iya, tuh betul. remeh, tapi kalau kita maksain ngeluarin uang saat itu juga nggak pakai nabung itu carut marut keuangan. Iya betul sekali Mbak. Benar-benar. Kalau di BPR BKKA sendiri ada nggak sih tabungan-tabungan yang bisa untuk jangka panjang dan aman gitu mungkin? Iya. Baik, mungkin tadi ngobrolin instrumen investasi ya Mbak Iya, ya. Ada iya. beberapa hal yang kita tahu. Kalau yang secara spesial kita punya produk di lembaga kita itu kan ada deposito dan tabungan Mbak. Tapi mungkin untuk sedikit insight juga untuk pendengar, kan ada juga investasi emas ya Mbak ya. Iya betul. Nah itu juga nggak kalah oke juga. Kalau misalkan pun ada uang free, nilai jual emas juga sekarang kan sangat signifikan ya Mbak ya kenaikannya gitu. Nah di luar itu nanti untuk yang liquidnya mudah, kalau tabungan itu kan liquidnya cepet nih. Kalau tiba-tiba kita butuh kita bisa langsung ambil. Nah Betul. kita punya beberapa produk tabungan Mbak, di mana jelas yang pertama kalau kita mau investasi kita lihat dulu yang pertama adalah lembaganya Mbak. Oke. Apakah lembaganya itu aman untuk kita menabung di situ? Kita pastikan dulu untuk dasar hukumnya. Jadi apakah itu milik pemerintah, apakah diawasi oleh OJK dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, alhamdulillah BPR BKK Wonosobo kami lembaga perbankan milik pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan dan juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan gitu. Nah untuk tabungan sendiri jelas karena kami bank BPR ya Mbak ya, dibanding dengan bank umum suku bunga tabungan kami jelas lebih tinggi dibanding bank umum gitu. Jadi untuk tabungan biasa Mbak Valia bisa dapat 2% 1 tahun Mbak untuk uang yang mengendap gitu. Bayangkan kalau deposito, deposito bisa lebih tinggi lagi, jadi bisa sampai 5 atau 6%. Oke, artinya suku bunga di sini tuh yang didapatkan sama nasabah ya. Betul. Karena kadang kan orang berpikirnya tuh suku bunga hanya yang dipotong dari nasabah. Ini justru suku bunga yang didapatkan ketika Iya. tabungan itu mengendap gitu ya. Betul. Jadi kan kalau kita nabung di bank itu kan memang ada biaya administrasi yang wajib kita bayarkan di bank. Nah itu orang-orang rata-rata salah kaprah Mbak, biaya administrasi itu dianggap bunga. Oh iya, gitu salah ya, itu Mbak. salah ya. Jadi bunga itu justru yang kita dapatkan gitu ya. Betul, iya. Jadi kalau bunga itu kalau di kita Mbak, tabungan namanya ada Tamades ya Mbak ya. Mbak Valia cukup nabung 3 juta saja diendapkan, itu suku bunganya nanti bisa untuk menutup biaya administrasi bulanan loh Mbak. Oh, jadi nggak kepotong tabungannya. Iya betul. Jadi kan biaya bulanan rekening tabungan kita tuh cuma Rp1.000 Mbak. Rp1.000. Betul. Wow, aku baru tahu nih. Beneran. Iya. Kalau di bank-bank lain itu bisa sampai 10.000, 15 Mbak 20.000. rata-rata. 15 benar. sampai 25. Nah itu kan kalau kita uang nggak seberapa, di bank umum paling 0,5% setahun, itu uang kita pasti berkurang. Iya. Karena mereka kan lebih ke memanfaatkan digitalisasi. Oh iya, betul. Kalau di kami lebih condong ke fokus pure untuk menabung. Oke. Jadi biaya administrasinya sangat ringan, bunganya cukup bersaing, juga aman gitu Mbak Valia. Ya ini bisa jadi pertimbangan khusus ya buat Pesona Inspira yang mau berinvestasi lewat tabungan. Salah satunya adalah bisa dengan produk-produknya dari BPR BKK Wonosobo, karena tadi suku bunganya tinggi tapi biaya administrasinya rendah, Murah, betul. murah banget. Oke, ini Valia mau bertanya, ada beberapa pertanyaan
yang sudah masuk. Mungkin Valia spill dulu satu pertanyaan ya. Nanti setelah break kita bahas lagi untuk pertanyaan berikutnya. Halo, selamat siang Mbak Valia, mau tanya kalau di BPR BKK apakah ada tabungan anak atau tabungan pelajar? Kalau buka tabungan saldo minimal berapa? Ini Titi dari Jarak Sari. Oke, mungkin Mbak Fori bisa bantu? Bantu menjawab pertanyaan dari Mbak Titi. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi tadi untuk siswa sekolah ya, siswa sekolah untuk membuka tabungan itu cukup dengan pembukaan rekening Rp10.000 saja. Rp10.000. Ya, itu sudah bisa dapat buku rekening. Kemudian 10.000-nya masuk ke rekening yang bersangkutan nih Mbak. Jadi kita nggak potong biaya administrasi. Oke. Terus untuk setelahnya mau menabung nominal berapapun boleh. Oke, murah Iya. banget ya Mbak Murah ya. banget makanya. Kalau bank umum biasanya Iya. 50.000, 100.000 ya Iya. minimal ya. Iya. Ini cukup Rp10.000 Iya. aja. Itulah yang membedakan kami. Oke. 10.000. Jadi kalau siswa nabung 10.000 sudah dapat buku rekening kan nanti jadi semangat nabungnya gitu ya. Mbak. Kita benar, harapkan benar. seperti itu. Iya, 10.000 Gitu. tanpa biaya administrasi lagi Iya, ya. untuk Oke simpanan deh. pelajarnya tanpa biaya administrasi. Oke deh, itu ya Mbak Titi di Jarak Sari ya. Semoga jadi semangatnya anak-anak juga ya. Selain anaknya Mbak Titi, anak-anak lain juga ya. Anak-anak di Wonosobo untuk punya tabungan. Karena punya tabungan zaman sekarang itu penting banget karena keadaan darurat nggak pernah tahu. Daruratnya nggak cuma darurat pribadi, kadang daruratnya keadaan ekonomi lingkungan juga ya. Betul. Oke deh, karena ini masih ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab, tapi ada juga commercial break yang perlu kita putar. Jadi kita break dulu sebentar, setelah itu kita akan kembali di 92,1 FM. Yes, Pesona Inspira masih bersama Valia di Dialog Interaktif, tentunya bersama kawan-kawan dari BPR BKK Wonosobo, dan kita lagi ngobrolin soal mengelola THR dan cara memilih investasi yang tepat. Karena memang hari-hari belakangan ini ya, selain ekonomi Indonesia yang kurang baik, ekonomi kita juga nih ya kadang dijadikan sesuatu yang harus kita pikirkan banget. Soalnya kalau kita nerima uang yang lagi banyak-banyaknya, manusia itu suka hilaf gitu ya ketika mengelolanya karena habis terima THR. Dan tadi tuh sudah di-spill nih sama Mbak Fori kalau kita mau berinvestasi salah satunya dengan investasi tabungan, walaupun mungkin juga Pesona Inspira bisa melakukan dengan investasi emas, tapi ketika melakukan investasi tabungan dan bikin tabungannya itu dari kecil, dari usia sekolah gitu ya, ternyata di BPR BKK Wonosobo tuh ada jenis atau produk yang buka tabungannya tuh murah banget, rendah banget, cuma Rp10.000 aja dan nggak pakai biaya administrasi. Nah ini kan sebetulnya hanya dikhususkan untuk para pelajar aja, khusus produk tadi, atau semua produk tabungan itu juga minimal pembukaannya segitu, Mbak? Baik, mungkin sebelum kita menjelaskan detail ke tipe tabungan tadi ya Mbak Valia, kami mau juga menjelaskan kepada pendengar bahwa sejauh mana literasi kita terkait dengan Betul. pemasaran produk tabungan untuk Betul. tingkat SD, SMP, dan SMA. Jadi alhamdulillah BPR BKK Wonosobo itu membawai 9 kantor cabang kecamatan Mbak Valia. Jadi insya Allah hampir merata pelayanan kami di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Nah, untuk literasi dan edukasi keuangan sendiri rutin kami lakukan di tingkat sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA Mbak gitu. Sesuai juga dengan proyek kinerja OJK yang diminta kami untuk menjadi manajer campaign bijak mengelola keuangan. Jadi targetnya adalah kita mengedukasi pelajar baik tingkat SD, SMP, SMA gitu Mbak, dengan cara melakukan sosialisasi rutin di setiap sekolahan, di setiap kecamatan gitu Mbak. Jadi insya Allah semua sekolah di Kabupaten Wonosobo sudah tersosialisasikan terkait dengan tabungan pelajar tadi gitu. Oke, jadi untuk para pelajar udah nggak ada alasan lagi. Aku nggak tahu tuh yang namanya tabungan seperti apa, Betul. investasi tabungan seperti apa, karena sudah dijelaskan lewat sosialisasi yang dilakukan BPR PKK Iya, gitu ya. betul. Terus kembali ke tadi produk yang untuk para anak sekolah ya, untuk para pelajar. Apakah si produk tadi itu dengan minimal buka rekening 10.000 itu hanya untuk produk yang khusus pelajar atau juga bisa untuk masyarakat umum non pelajar? Oke, jadi Mbak, kita dari BPR BKK Wonosobo itu ada beberapa produk tabungan. Salah satunya tadi yang untuk pelajar. Betul. Nah, jadi
segmen kita kalau untuk pelajar memang kita tidak memberatkan kepada si pelajar karena kan pelajar mungkin dari uang sakunya penerimaannya kan setiap hari uang saku mungkin berbeda-beda gitu kan. Jadi kalau untuk pelajar memang kita pembukaan rekeningnya di angka 10.000 yang kita rasa tidak memberatkan gitu untuk pelajar. Artinya Pesona Inspira kalau kita kan orang dewasa gitu ya pendapatannya nggak mungkin tuh kayak uang pelajar yang uang saku 5.000 masa kita dapat gaji 2 juta nabungnya cuma 10.000 ya. Sementara dana darurat itu penting jadi rasanya kalau misalkan kita buka tabungan dengan biaya buka tabungannya bukan biaya buka tabungan ya saldo pertama tabungannya 10.000 itu berarti kita kayak pelit buat nabung gitu ya. Sementara tabungan itu adalah penting banget. Ini ranahnya udah ke investasi tabungan ya. Kira-kira kalau ngomongin soal investasi, entah itu tabungan atau investasi dalam jenis lain, ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan? Mungkin investasi yang sifatnya abstrak tuh apa ya, misalkan aku pinjam modal dulu deh dari pinjol nanti diputerin, habis itu itu kan jadi cuan juga tuh nanti ditabungin. Menurut Mbak gimana tuh? Iya. Kalau menurut saya sendiri yang pertama kita harus pintar ya Mbak, harus pintar dan bijak untuk menilai apa-apa yang ditawarkan kepada kita. Yang pertama dipastikan bagi hasil itu realistis. Jadi kebanyakan dari investasi bodong itu bagi hasilnya itu tidak realistis. Bahkan berani di atas 10% 1 tahun. Padahal yang pertama kita tidak tahu kantornya di mana. Lalu yang kedua jaminannya apa nih uang kita invest di sana gitu. Itu salah satu di antaranya, cari yang realistis bagi hasilnya. Lalu yang kedua yang marak di kalangan kita nih usia-usia emak-emak 30-an nih adalah arisan. Iya benar. Itu termasuk salah satu investasi bodong gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi misalkan istilahnya kalau yang megang arisan tuh apa Mbak? Bendahara. Admin. Bendahara arisan. Admin. Jadi kan mungkin kita ditawarin oleh admin A. Kita yakin historinya beliaunya itu baik, orangnya bertanggung jawab. Tapi apakah kita tahu histori latar belakang orang yang ikut di belakangnya gitu kan kita nggak pernah tahu. Misal yang dapat Mbak Mawar misalkan dapat pertama, ternyata yang kita yakini hanya admin, ternyata Mbak Mawarnya ini one prestasi dia dapat langsung pergi. Itu juga resiko jatuh kepada semua peserta lainnya. Jadi kalau saya pribadi sih saya memang nggak pernah ditawarin teman dekat pun, teman sahabat dekat pun saya nggak pernah tertarik kalau namanya arisan seperti itu. Gitu. Soalnya arisan sekarang tuh banyak ya, nggak cuma uang tapi juga misalkan arisan motor, kemudian kayak arisan bahkan kitchen set juga diarisanin loh. Iya betul. Gitu. Tapi beda halnya kalau sistemnya angsuran tabungan ya Mbak ya. Soalnya gitu, langsung kan ditabungin betul, gitu ya. Jadi kalau nggak misalkan kayak talangan dulu, jadi kayak admin nalangin dulu pembelian, nanti tinggal bagi hasil kita angsuran, itu kan beda ya Mbak, bukan arisan. Kalau arisan kan konsepnya kita bener-bener kayak ngutangin dulu ke pemenang pertama, pemenang undian pertama gitu. Intinya kalau mau ikut arisan boleh-boleh aja selama kita melakukan cross check latar belakangnya tuh nggak cuma ke bendaharanya aja, tapi ke seluruh peserta arisan gitu ya. Dan cross checknya tuh latar belakangnya itu nggak cuma soal dia jujur atau enggak, tapi mungkin juga cross check tentang keuangan dia punya catatan buruk nggak di BI gitu ya. Betul gitu. Kalau saya pribadi malah lebih gini sih Mbak, apa bedanya arisan dengan kita nabungkan sebenarnya? Misalkan 1 bulan kita nabung 1 juta, daripada kita masukkan untuk arisan kan kita mending kita punya tabungan yang kita pilih produknya yang paling minim biaya administrasi. Ada di kita namanya tabunganku ya. Tabunganku. Ada tabunganku itu Mbak. Bagi hasilnya cukup tinggi dan tidak ada biaya administrasi bulanan. Nanti Mbak Valia setelah acara boleh bikin itu. Itu sangat menguntungkan. Mungkin bisa di-spill juga nih biar Pesona Inspira tahu kok tabungan ada bagi hasil itu gimana ya maksudnya? Bagi hasil itu kan bahasa halus dari bunga. Dari bunga. Jadi kan konsep bank itu kan adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk kita salurkan
kepada masyarakat lagi dalam bentuk kredit. Oh, oke. Nah, jadi bagi hasil itu adalah bunga atas kredit yang kita lempar, itu juga kita bagi hasil ke penabung gitu. Jadi dia juga mendapatkan laba atas uang yang ditanamkan di kita. Oh, oke. Gitu ya Pesona Inspira. Jadi buat Pesona Inspira yang pengetahuannya masih cetek kayak Valia, udah langsung tercerahkan dengan penjelasan Mbak Septi ya. Ini ada pertanyaan lagi nih yang belum kita jawab ya Mbak Septin dan Mbak Fori. Ada dari siapa nih, sebentar Valia bacakan. Halo BKK Wonosobo, apa di BKK Wonosobo ada produk khusus tabungan hari raya yang jangka waktunya bisa diambil 1 tahun? Kalau mau buka rekening buat anak usia TK, syaratnya apa aja? Terima kasih. Ini kayaknya Mbak siapa ini nggak ngasih alamatnya juga ya, dan mungkin baru mendengarkan, mungkin belum tahu tadi syaratnya buka tabungan untuk yang anak pelajar. Boleh diulangi, dan tadi juga pertanyaannya ada produk khusus tabungan hari raya apa enggak gitu. Iya, jadi untuk tabungan hari raya di BKK kita sudah ada, kita melayani juga, itu jangka waktunya 1 tahun dari setelah hari raya tahun ini sampai dengan puasa tahun depan ya Mbak ya. Oke. Itu nanti sistemnya setiap bulan kita setor, penabung menyetorkan itu 500.000 setiap bulan, kemudian nanti pada saat jatuh tempo tabungan yang kita terima itu utuh. Utuh ditambah ada parselnya juga. Seperti itu. Malah bonus parsel. Bonus parsel. Utuh artinya berarti nggak kena potongan biaya nggak juga. ada potongannya. Alhamdulillah ya. Jadi Bisa nanti buat tabungan lebaran ya, bisa Mbak ya? buat tabungan lebaran, udah dapat THR masih punya tabungan lagi. Betul. Kalau misalkan THR-nya sisa malah lebih baik dilanjutin aja tabungannya Lanjutin gitu lagi. ya. Boleh ditambah untuk deposito juga bisa. Oke. Gitu. Selanjutnya Kemudian nih ada yang lagi. Oh iya, tadi pembukaan ya. Pembukaan sampai rekening. lupa. Gimana? Untuk yang masih TK ya Mbak ya, yang TK itu bisa nanti pakai fotokopi KK, kemudian dilampirkan KTP orang tua. Oh oke. Karena kan kalau anak TK untuk tanda tangannya belum bisa, nanti yang tanda tangan bisa atas nama orang tua. Kemudian karena yang mengelola orang tua, jadi nanti yang bertanggung jawab atas tabungan itu juga kuasanya dikuasakan kepada orang tua. Seperti itu. Oke deh, baik. Selanjutnya nih Mbak dari Wuri, Mbak maaf baru gabung, mau tanya tentang tabungan kurban yang 250 itu gimana ya? Kemarin dengerin penyiar bacain itu tapi nggak paham gitu. Ini kayaknya salah ini deh, salah saluran. Salah provider ya, Mbak. Salah provider itu kayaknya bank lain ya. Iya. Oke, mungkin Mbak Wuri bisa cari informasi, karena kalau yang saat ini lagi ngobrol sama Valia itu dari BPR BKK Wonosobo ya. Mungkin Mbak Wuri mendengarkannya untuk produk dari bank lain. Oke, selanjutnya ada lagi nih, masih ada pertanyaan yang tadi belum dijawab. Halo Mbak Valia, saya bingung nih. Mending investasi deposito atau mending investasi kredit rumah ya? Dari Ayu di Wonosobo aja katanya. Gimana nih? Iya. Mungkin kalau saya pribadi melihatnya adalah prioritas tadi ya Mbak ya, kebutuhannya seperti apa. Kalau di deposito itu kan biasanya adalah dana-dana yang sudah tidak dipakai, dana tidur yang cukup besar dan kita investkan di bank untuk mendapatkan bunga yang cukup besar juga. Tapi kalau misalkan saat ini Mbak siapa tadi yang bertanya ya? Mbak Ayu. Mbak Ayu, baik. Kalau Mbak Ayu sendiri misalkan sedang memang membutuhkan aset, memang belum punya aset dan lolos kriteria pengajuan KPR di bank, juga nggak ada salahnya untuk investasi pengambilan KPR gitu, unit rumah gitu, karena memang nilai aset itu kan semakin lama kan semakin meningkat ya Mbak ya. Betul. Sedangkan angsuran, apalagi kalau kredit KPR-nya yang KPR bersubsidi ya Mbak ya, paling angsuran under 1.500.000 gitu. Sedangkan nilai uang kedepannya semakin turun, angsurannya segitu kan cukup terjangkau. Itu juga bisa jadi pertimbangan gitu. Jadi misalkan Mbak tadi yang bertanya itu punya nominal uang 100 juta, nanti kan bisa dibagi di deposito kan mungkin 70 juta, 30 jutanya untuk DP KPR. Oh gitu. iya, betul. Mbak Valia izin menambahkan. Gimana? Kebetulan di BKK juga ada nih Mbak program KPR. Ya, jadi barangkali nanti Mbak Ayu berminat, misalkan bisa DP dulu berapa, yang tadinya mau di deposito kan bisa dibagi, sebagian untuk deposito, sebagian untuk DP, kemudian sisanya bisa ambil KPR di BKK Wonosobo juga ada program. Gitu. Jadi untuk kepemilikan rumah kita bisa bantu nanti. Itu biasanya kalau KPR di BKK Wonosobo itu temponya berapa? 10, 15, 20 tahun? Oh, itu nanti kita sesuaikan Mbak. Oh, sesuai sesuai sama kemampuan angsuran setiap bulan. Jadi kita oke. tidak memberatkan kepada
yang bersangkutan. Oke, gitu. oke, baik. Dan satu keunggulan di kami Mbak kaitannya dengan tadi pinjaman KPR Mbak, ketika di bank lain proses penutupannya itu cukup rumit dan cukup besar, punishment-nya dendanya. Kalau di kami itu cukup kalau mau lunas maju cukup membayar satu kali bunga. Oh gitu. Hanya satu kali bunga Hanya satu Mbak. kali bunga. Iya. Iya, kalau di bank umum kan rata-rata ada penalti, Penaltinya. terus lunasin Betul. bunganya keseluruhan Iya. sampai Dan akhir. itu pengalaman gitu. saya pribadi Mbak, memang pernah Heeh. juga di bank umum pengajuan KPR. Itu saya baru jalan 3 tahun, itu saya mau lunasi, saya kena dendanya 5 kali angsuran, bukan bunga loh Mbak, angsuran 5 kali angsuran, dan itu nggak bisa dinego gitu. Dan keunggulan di kami itu sebenarnya kalau kita bahasnya besaran bunga kredit memang nampaknya kayak tinggi banget ya di BPR, tapi ternyata ketika kita pelajari sampai titik pelunasan di tempat kita tuh jauh lebih murah Mbak, dan prosesnya itu mudah dan cepat sekali. Oke deh, besok-besok kalau Vali mau beli rumah KPR-nya sama BKK Gas aja deh. cus Mbak, gas. Tapi jadi penasaran nih ya. Ini sebelum masih ada pertanyaan lagi nih ya. Iya, boleh, Tapi boleh. Valia jadi penasaran. Kalau itu kan tadi plafon tahunnya, itu kan tempo tahunnya itu Iya. disesuaikan dengan Kemampuan kemampuan angsuran. masing-masing. Tapi plafon tertingginya rata-rata itu bisa sampai berapa juta atau berapa ratus juta gitu. Oke, kalau untuk plafonnya kita biasanya karena harus ada DP dulu ya Mbak ya. Jadi misal harga rumah 100 juta misal, kemudian harus ada DP dulu 20%. Jadi kita bisa memfasilitasi 80%-nya seperti itu. Oke, itu berarti 80% itu sesuai dengan harga rumahnya. Sesuai dengan gitu harga ya. rumahnya, betul. Jadi Oke. pertimbangannya adalah ini Mbak Valia, harga agunan Nilai sertifikat nilai dari rumah tersebut, Oke. dan juga pertimbangan dari cash flow nasabah, kemampuan nasabah untuk mengangsur Oke. gitu. Kalau agunan bisa apa aja sih, Mbak? Agunannya sertifikat yang mau dibeli itu Mbak, Oh, langsung nanti oke, kita oke. proseskan sekalian untuk balik namanya dan lain-lain. Jadi tanda tangan cukup sekali pada saat akad, nanti pada saat pelunasan sertifikat sudah atas nama sendiri nih. Oh gitu, Iya. jadi nggak usah ngurus-ngurus lagi Nggak balik usah namanya. ngurus-ngurus lagi, sudah. Oke, oke deh, infonya penting banget nih, bagus untuk Pesona Inspira ya. Mungkin lagi kepikiran kapan punya rumah, Iya, berat benar. biayanya, kalau nggak dilunasi PR, dilunasin dapat denda gitu ya. Ini bisa jadi solusi. Oke, ini masih ada chat dari Yanti di Medono Kaliwiro. Katanya Mbak, BKK di Kaliwiro itu yang lokasinya dekat puskesmas rawat inap atau bukan ya katanya? Iya, betul sekali. Betul ya. Iya, betul. Oke, Mbak Yanti, jadi udah makin mantep ya kalau mau nabung ke BKK, nggak usah khawatir itu bank salah, bank lain itu benar bank betul, BKK betul, ya. Di situ lokasinya. Dan Oke. yang jelas tuh ini Mbak Valia ya, yang tadi kita belum sebutkan, ketika di bank lain yang diikutkan undian tahunan itu hanya rekening tabungan. Heeh. Di kami yang bisa diikutkan undian tahunan juga deposito Mbak Valia. Oh gitu. Jadi Mbak Valia bisa bayangin, Mbak Valia punya deposito dengan bunga yang bersaing. Setiap 1 tahun sekali deposito Mbak Valia juga punya kesempatan untuk diundi 1 unit kendaraan roda 4. Oh, Gitu. Kalau di oke, bank oke, umum oke. kan hanya tabungan aja. Betul. Gitu ya. Gitu. Oke, ini makin tergiur nih ya Pesona Inspira ya. Ternyata banyak banget produk-produk tabungan yang kita nggak pernah tahu, karena kita rata-rata tahunya itu tabungan itu ya rata-rata umum kayak bank-bank umum Iya, ya betul. gitu. Oke, terus juga ini soal karena kita ada di ngomongin tabungan, ini kan juga terkait sama investasi gitu ya Mbak ya. Sejauh mana sih orang Wonosobo tuh terhadap investasi tabungan, pemahamannya Mbak mungkin? Iya. Kalau saya sendiri Mbak, saya kan nasabah dari ujung Wadas Lintang sampai ujung Dieng sana. Iya. Banyak ya Mbak ya, rekanan jaringan juga. Dan dari cerita-cerita yang disampaikan itu warga Wonosobo tuh masih banyak yang mudah tergiur tadi Mbak yang saya sampaikan. Jadi bagi hasil yang tidak realistis. Oke. Gitu. Masih banyak yang tidak memikirkan keamanan lembaganya, yang penting saya dapat bagi hasil yang tinggi. Padahal kan itu baru bunga Mbak pokok, Oke. sedangkan pokoknya diputarkan, nggak tahu diputarkannya kemana. Nah, kalau bunga dibayarkan suatu hari jatuh tempo pokoknya nggak kembali kan juga resiko juga. Oke. Jadi rata-rata di Wonosobo itu yang kena investasi bodong itu adalah orang yang tergiur dengan bagi hasil yang tinggi. tidak realistis. Oke, Gitu. Mungkin Mbak artinya- Fori mau nambahin? Boleh? Sih, kurang lebih Iya, seperti kurang itu lebih Mbak. kayak Di jadi- Wonosobo memang masih kebanyakan itu Mbak tergiurnya oleh
bagi hasil yang tinggi. Oke, Tidak jadi mementingkan. Pesona Inspira mungkin perlu ditanamkan di sanubari kita. Kalau bagi hasil yang tinggi itu tapi nggak jelas pembagiannya itu bukan hal yang menguntungkan, bukan Iya, selalu menguntungkan. Jadi Pesona Inspira justru harus cross check lebih dalam lagi kalau tiba-tiba ditawari bagi hasil yang tinggi gitu ya. Bener nggak nih gitu. Oke deh, karena sebentar lagi kita sudah harus closing tapi masih ada ya beberapa commercial break yang harus Valia putarkan, dan setelah ini kita juga akan minta nih ya pesan-pesan penting yang kira-kira bisa dilakukan oleh Pesona Inspira ketika bulan puasanya berakhir, THR-nya habis tapi masih harus mengelola keuangan. Jadi Pesona Inspira nggak boleh pindah channel, harus tetap di 92,1 FM bareng Valia di Dialog Eksklusif. Mbak, nyong sesuk nek lulus SMP pengen mlebu SMK si ana jurusan perhotelan. Kayane saiki prospeknya apik lho Mbak. Nang Wonosobo si ana ora ya? Ono lah, kae lho nang sekolahane nyong. SMK Wiratama 452. Siji-sijine SMK nang Wonosobo sing buka jurusan perhotelan. Apa meneh dadi sekolah binaane The Atrium Hotel and Resort Yogyakarta. Keren loh. Nek jurusan liyane apa Mbak? Kancane nyong si C karo si D jerene sih pengen dadi ahli mesin mobil karo ahli komputer. Nang SMK Wiratama 452 ono rong jurusan unggulan liyane, yaiku teknik kendaraan ringan, mobil dan sepeda motor, karo teknik komputer dan jaringan. Kae lho, kakak kelas nyong akeh kok sing wis sukses. Ono sing wis nang bengkel mobil, toko komputer, lan hotel-hotel berbintang. Malah ono sing wis kerja nang hotel lan kapal pesiar nang luar negeri barang lho. Dene ning kapal pesiar. Yo bisa lah, kan jurusan perhotelan bisa kerja nang kapal pesiar. Maher temen kui. Oke, suwun infone Mbak. Gas, ngesuk karo kanca-kanca tak langsung daftar nang SMK Wiratama 452 Wonosobo wae yo. SMK Wiratama 452 Wonosobo membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 untuk jurusan teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, serta akomodasi perhotelan. Di SMK Wiratama 452 juga bisa sekolah sambil ngaji atau mondok di Pondok Pesantren Entrepreneur Arituan dengan sistem antar jemput dari dan ke sekolah pulang pergi gratis. Selain itu, sekolah di SMK Wiratama 452 juga ada keringanan biaya bagi siswa yang tidak mampu, yatim piatu, dan khusus bagi pendaftar dengan ranking 1-3 di SMP atau MTS, gratis SPP 1 tahun. Fasilitas belajar meliputi lab perbengkelan, lab komputer, lab perhotelan, studio musik, karawitan, dan ekstrakurikuler juga komplit. Busa kerja khusus juga ada loh. Ayo, segera daftar ke SMK Wiratama 452, Jalan T Jogonegoro kilometer 4 atau depan Taman Fatmawati, Wonosobo. Untuk pendaftaran online, klik bit.ly/ppdb452. Pendaftaran dibuka mulai bulan April hingga Juli 2025. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Sarif Hidayat di nomor 085 292 685 723. Sekali lagi di 085 292 685 723. Nduk, wis disiapake kabeh klambi sing arep dienggo putuku sing arep supitan kuwi. Pun beres, Mbah. Baju koko, sarung, lan pecine pun kula cawisaken sedaya. Agemane batik simbah nggih pun tak cawisaken ugi. Monggo dipresani. Ya, apik. Kabeh iki tuku nang Toko Lestari to, sing nang Pasar Induk lantai 1 Blok B nomor 1314 kae. Nggih jelas, Mbah. Dari dulu hingga sekarang, dari simbah hingga cucu nek betah baju koko, sarung lan werni-werni kain batik nggih tenggen Toko Lestari niku tumbase. Jaman biyen Nduk tak kandhani ya, pas aku arep supitan, klambi lan sarunge ya ditukokke nang Toko Lestari kuwi. Pancen toko sing paling awet, betul-betul lestari, pelanggane dari generasi ke generasi.
Anda membutuhkan kain batik, batik tulis maupun cap, datang saja ke Toko Lestari di Pasar Induk Lantai 1, Blok B nomor 13 dan 14, Jalan Ayani, telepon 325194, Wonosobo. Toko Lestari menyediakan kain atau jarik batik, baju batik, bahan batik, baju koko, sarung dan peci. Berbagai macam mesin jahit, mesin obras, suku cadang dan peralatan menjahit juga tersedia di sana. Dan satu lagi, Toko Lestari juga menerima servis mesin jahit. Toko Lestari tetap di hati dari generasi ke generasi. Setiap daya tarik miliki pesona. Informasi dan inspirasi bersinergi menjadi Inspira. Pesona Inspira, stay tune di 92,1 FM ya. Tentunya di Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira, sesaat lagi Anda dengarkan dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semua dikemas dalam program dialog interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. Pesona Inspira sudah kurang lebih 1 jam ya Valia nemenin Pesona Inspira dalam dialog interaktif dan eksklusif bersama PT BPR PKK Wonosobo. Dan dari tadi kita sudah membahas soal mengelola THR dan cara memilih investasi yang tepat bareng sama Mbak Fori Santika dan Mbak Septiana nih dari BPR BKK Wonosobo. Kira-kira untuk closing statementnya nih ya, karena kita udah waktunya tiba-tiba udah 1 jam aja ya Mbak ya, sampai akhirnya lupa kalau sudah harus pamitan. Mungkin ada pesan atau tips and trick yang harus dibagikan Mbak. Boleh Mbak Fori dulu? Oke, kalau dari saya mungkin sesuai tagline kita di awal ya Mbak ya, mengelola THR. Jadi untuk kita pada saat menerima THR itu jangan lupa pertama tetapkan prioritas. Kemudian kita harus tetap fokus terhadap prioritas kita. Dan jangan lupa nih paling penting sisihkan untuk dana darurat dan untuk tabungan. Oke. Ya, karena masih ada keberlanjutan kehidupan kita setelah hari raya. Betul banget. Seperti Setelah hari itu. raya masih ada kebutuhan pokok ya. Betul. Kalau Mbak Septi gimana nih Mbak Iya, Septi? untuk materi yang kedua tadi kan terkait dengan investasi ya Mbak ya. Jadi closing statementnya adalah pintar-pintar memilih investasi, hindari penawaran-penawaran dengan bagi hasil yang tidak realistis. Pastikan lembaganya aman, cari tahu track recordnya, dan banyak-banyak belajar dari literasi di Google. Oke deh, gitu ya Pesona Inspira ya. Kita sudah sejam mendapatkan insight baru dari Mbak Fori dan Mbak Septiana selaku supervisor pemasaran kredit dan supervisor pemasaran dana. Jadi kita udah tambah nih ilmunya. Untuk Pesona Inspira yang dari tadi sudah menyimak dan bertanya ya, terima kasih banyak. Dan kalau misalkan setelah ini masih ada pertanyaan terkait itu boleh lewat chat aja, tapi kita balasnya nanti setelah setelah closing ya, atau mungkin juga ada nomor hotline mungkin yang bisa dihubungi Pesona Inspira Mbak kalau mau nanya-nanya tentang produk-produknya BKK Wonosobo. Iya, mungkin teman-teman pendengar kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa dikirimkan lewat DM Instagram, Instagram kami di BPR BKK Wonosobo, BPR BKK WSB tanpa spasi. Oke. Gitu. Untuk YouTube kami ada di Bank BKK Wonosobo. Oke. Kemudian untuk chat WA juga ada nih Mbak, kalau yang mau kirim WA ada di 085 173 075577. Oke, sekali lagi Mbak. Oke, sekali lagi ya untuk WA BKK Wonosobo ada di 085 173 075577. Oke, gitu ya Pesona Inspira. Yang nggak main Instagram bisa langsung chat lewat WhatsApp. Yang main Instagram boleh tuh nanya-nanyanya sambil lihat info-info yang ada di Instagramnya PT BPR BKK Wonosobo. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya Mbak Fori dan Mbak Septiana. Iya, sama-sama Mbak Valia. Terima kasih banyak juga untuk Pesona Inspira yang sudah bergabung. Akhirnya Valia harus undur diri dari ruang dengar Pesona Inspira semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.